Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Rabu 2 Juli 2025. Puji syukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan memasuki bulan yang baru. Dan kita percaya roh Tuhan menyertai kita. Mari siapkan hati, jiwa raga kita menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah sukacita kami. Oleh karena perkenaan Tuhan kami memperoleh kehidupan baru, kami boleh bangun dari tidur kami dan kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami memperoleh hikmat memahami kebenaran firman-Mu. Karena dalam firman-Mu lah ini kami memperoleh semangat dan sukacita. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berbicaralah ya Tuhan. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepada aku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin firman Tuhan. Hutangmu lunas dibayar, maseremo tu indanmu. Saudara, Benjamin Franklin, salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah Amerika Serikat, pernah mengatakan, "When you are in debt, then you are a slave." Jika engkau terlilit hutang, maka engkau adalah seorang budak. Pesannya begitu jelas. Betapa hutang bisa merampas kemerdekaan seseorang, bahkan menempatkan seseorang dalam status sebagai seorang budak. Kutipan pandangan Ben Franklin ini sangat mirip dengan apa yang dikemukakan dalam kisah Elisa dan janda seorang nabi. Sang ibu janda merasa sangat cemas dan risau dengan hutangnya, sebab penagih hutang ingin merampas kedua anaknya sebagai pengganti hutang dan menjadikan kedua anak tersebut sebagai budak. Namun demikian, kerisauan sang ibu karena lilitan hutang yang mengancam hidup keluarganya ternyata dapat terselesaikan segera. Kedatangan sang ibu janda memohon pertolongan Nabi Elisa yang diyakininya sebagai utusan Tuhan telah menjadi awal karya Tuhan. Tuhan melalui Nabi Elisa
menolong sang ibu janda secara luar biasa, yakni dengan memberikan kepadanya minyak dari buli dalam buli-buli yang tidak pernah habis saat dituangkan ke dalam seluruh bejana yang dimiliki oleh sang ibu janda. Hasil penjualan minyak itu bahkan tidak hanya cukup untuk melunasi hutang, melainkan juga untuk melanjutkan kehidupan sang ibu bersama kedua anaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua sesungguhnya merupakan orang yang berhutang. Namun Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan tidak berhenti di situ. Karya penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus juga dilanjutkan dengan memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik di masa depan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang yang berhutang di hadapan-Mu. Tetapi kami sungguh berterima kasih, bersyukur oleh karena Tuhan telah membayar hutang kami dengan darah Kristus Yesus. Perkenankan kami ya Tuhan, menghidupi semua yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kasih setia-Mu dalam Kristus Yesus. Biarlah semuanya itu kami jalani dengan penuh sukacita. Mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Memberikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, untuk semua pelayanan kami pada hari ini, kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua pekerjaan kami, usaha kami, perjuangan kami percaya semuanya kami jalani untuk kemuliaan Tuhan. Perkenankan kami merasakan sukacita melalui perjuangan kami sekalipun mungkin kami berada dalam keadaan sakit atau berduka cita ataupun berbagai gumul-gumul yang lain. Perkenankan kami menikmati perjalanan hidup rumah tangga kami. Perkenankan kami boleh menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh mengabdi kepada bangsa dan negara. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan, diberkatilah semua orang yang mendengarkan dan mengikuti akan renungan pagi ini. Ya Bapa di sorga, ini kami yang datang berserah dan bersyukur kepadamu. Dengarkanlah kami dan ampuni segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pergilah, berjalanlah dalam sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita.